Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. 64 tahun Nusa Tenggara Timur. Saudara-saudara, hari ini adalah hari yang berbahagia untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena pada tanggal 20 Desember hari ini, kita merayakan ulang tahun Provinsi NTT tercinta ini yang ke-64. Ya, sudah 64 tahun NTT berdiri di Republik Indonesia tercinta ini. Dan pada momentum yang sangat luar biasa ini, patutlah kita sebagai warga masyarakat Nusa Tenggara Timur menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat, atas penyelenggaraan, dan atas bimbingannya, maka kita semua masih sehat walafiat dan terus berjuang di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Saudara-saudara, merayakan hari ulang tahun itu selalu dilihat dari dua aspek waktu. Yang pertama adalah waktu kronos. Ya, ini perputaran waktu biasa. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. NTT pada hari ini berusia 64 tahun. Ini sebuah perputaran waktu kronos, ya. Tahun lalu kita merayakan 63 tahun. Hari ini kita merayakan yang ke-64, dan tahun depan kita akan merayakan yang ke-65 tahun NTT. Artinya ada perputaran waktu, ada dinamika dari perjalanan kita bersama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aspek yang kedua adalah kairos. Ya. Perjalanan Nusa Tenggara Timur juga menjadi satu perjalanan yang kairos, karena di sana tidak hanya waktu yang terus berputar, tetapi ada maknanya bagi perjalanan hidup kita. Ada momen-momen yang menyelamatkan, yang memberikan manfaat, yang memberikan dampak luar biasa bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Tentu dalam bingkai mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sejahtera, yang adil, yang makmur, sesuai dengan cita-cita para pendiri provinsi yang tercinta ini. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita memasuki 64 tahun Nusa Tenggara Timur, Quo Vadis NTT, seperti apa kabar NTT hari ini? Ya, kita tentu harus realistis untuk mengatakan bahwa ada begitu banyak kemajuan yang sudah dilakukan oleh para pemimpin kita di Nusa Tenggara Timur ini. Sejak Gubernur V.J. Lalementik sampai dengan hari ini Gubernur Victor Bongtili Leskodat, tentu sudah ada begitu banyak hal yang menjadi kemajuan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Ya. Setiap gubernur bersama dengan wakil gubernur merancang program strategi kebijakan yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ya. Dan di balik perjuangan itu tentu ada berbagai tantangan, ada berbagai kendala yang mungkin juga menyebabkan kegagalan dalam eksekusi program dan kegiatan. Tetapi provinsi ini terus berjalan, ya. Para pemimpin silih berganti, generasi berganti, dan syukurlah bahwa kita masih menjadi satu provinsi yang menjadi bagian dari NKRI, dan kita semua sampai dengan hari ini masih terus berjuang untuk mencapai visi kesejahteraan rakyat NTT. Ya. Di sisi lain, hari ini sebenarnya menjadi cermin untuk kita berkaca. Seperti apakah NTT hari ini? Bagaimanakah wajah NTT hari ini? Saudara-saudara, di balik klaim-klaim keberhasilan, di balik kampanye-kampanye kesuksesan dari para pemimpin akhir-akhir ini, kita sebenarnya perlu bercermin, ya, berkaca bahwa memang Provinsi Nusa Tenggara Timur masih memiliki berbagai kendala, masih memiliki berbagai kekurangan yang memang harus dibenahi di waktu-waktu yang mendatang. Di hari ini, NTT masih menempati provinsi termiskin ketiga se-Republik ini. Ya, ini menjadi persoalan yang klasik dari gubernur berganti gubernur,
pemerintah berganti pemerintah, hingga hari ini kita masih mencatatkan diri sebagai provinsi termiskin ketiga di Republik ini. Apa salah dan dosa kita sehingga kita tetap disebut menjadi provinsi yang miskin? Mungkin ini pertanyaan refleksi bagi kita semua. Tidak hanya bagi para pemimpin kita, tapi bagi kita juga warga masyarakat Nusa Tenggara Timur. Hari ini kita melihat NTT juga sebagai provinsi yang didera persoalan stunting, ya. Angka stunting kita masih 20% lebih, dan ini menjadi angka stunting yang salah satu yang tertinggi di Republik ini. Maka perjuangan kita adalah bagaimana mengurangi angka stunting itu. Dan ini bukan perjuangan yang ringan, butuh kolaborasi berbagai pihak. Dan karena itu saya selalu berharap agar stunting jangan diproyekkan, ya. Dan ini harus menjadi perhatian serius dari kita semua. Hari ini juga kita menyadari bahwa Nusa Tenggara Timur saat ini juga menjadi provinsi yang banyak melahirkan para koruptor. Ya, kalau kita baca di berbagai media, tingkat korupsi di Nusa Tenggara Timur itu bukan menurun tetapi meningkat dengan berbagai modus operandinya. Ini menjadi catatan tersendiri bagi kita bahwa provinsi semakin menuju tua usianya, tetapi juga berbagai tindakan-tindakan yang mencederai rasa keadilan masyarakat justru terus bertumbuh, seperti kasus korupsi. Dan ini bukan hanya korupsi personal, bahkan ada korupsi berjemaah. Dan ini juga bukan barang baru lagi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, saudara-saudara. Lalu persoalan lainnya lagi adalah mengalirnya begitu banyak pekerja migran ilegal kita ke luar negeri. Dan menurut data yang saya tangkap per Desember 2022 ini, ya, kurang lebih ada 100-an lebih pekerja migran ilegal yang meninggal di luar negeri, dan 100-an peti jenazah itu sudah kembali ke kampung halaman. Kita sebenarnya sangat prihatin dengan kondisi seperti ini, ya. Pemerintah sudah melakukan moratorium pengiriman TKI, ya. Tetapi pekerja-pekerja migran ilegal terus mengalir keluar dengan berbagai modus, dan kita hanya bisa pasrah menerima keranda-keranda mati yang dikirim dari luar negeri ke provinsi NTT dan kembali ke kampung halaman. Yang maksud hati menikmati hujan emas, apa daya hujan batu yang diterima, dan kita justru menyaksikan parade peti mati setiap saat yang datang ke Nusa Tenggara Timur. Saudara-saudara, di sisi yang lain, ya, pengangguran di Nusa Tenggara Timur masih cukup tinggi. Ketersediaan lapangan kerja belum begitu banyak. Karena itu memang ada mentalitas ASN di mana generasi muda kita setelah tamat kuliah cenderung berpikir bagaimana menjadi ASN dan agak susah untuk membangun usaha sendiri, menjadi entrepreneur atau menjadi wirausahawan, wirausahawati yang baru. Nah, ini memang satu tantangan bagi dunia pendidikan kita, karena ternyata kampus, universitas justru memproduksi calon-calon pengangguran, ya. Dan ini bisa kita hitung secara statistik. Setiap tahun ada sekian banyak kampus yang wisuda para mahasiswanya, dan kita bisa lihat seberapa banyak orang yang terserap tenaga kerja dan seberapa banyak yang akhirnya menjadi penganggur terdidik di tengah-tengah masyarakat. Ini beberapa hal yang sampai saat ini menjadi problematika Nusa Tenggara Timur, saudara-saudara. Dan sebentar lagi NTT akan melaksanakan proses suksesi kepemimpinan, ya, di tahun 2024. Tentu masyarakat Nusa Tenggara Timur saat ini sedang mencari, sedang menanti, sedang merindu seperti apakah pemimpin yang baru nanti. Apakah lebih baik dari yang saat ini atau sebaiknya mempertahankan yang ada saat ini. Tentu itu adalah keputusan masyarakat Nusa Tenggara Timur, tetapi yang penting adalah bahwa NTT perlu menjadi barometer implementasi nilai-nilai politik yang bermartabat, yang jujur, yang berkeadilan, dan yang tetap menjunjung tinggi kebersamaan. Jadi urusan politik tidak mesti mencederai, ya, persaudaraan dan persahabatan di antara kita, anak-anak Nusa Tenggara Timur. Saudara-saudara,
kalau saya melitanikan persoalan Nusa Tenggara Timur per hari ini tidak cukup. Kita butuh banyak waktu. Sudah banyak yang mengulasnya, sudah banyak pihak yang menganalisisnya. Kita percaya bahwa persoalan ini tidak bisa selesai dengan sendirinya. Butuh kerjasama, butuh sama-sama bekerja, butuh kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tulus, dan kerja tuntas agar persoalan-persoalan di Nusa Tenggara Timur ini hari demi hari bisa teratasi. Dan kita tidak lagi jatuh dalam pemaknaan yang keliru tentang Nusa Tenggara Timur, Nusa tidur terus, ya, tetapi menjadi Nusa terang terus, ya, dan tidak semata-mata pasrah menjadi nanti Tuhan tolong. Ya, demikian saudara-saudara, ya, di hari ini Anda sekalian bisa meniatkan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda harapkan dari para pemimpin di Nusa Tenggara Timur untuk NTT yang lebih baik lagi dari hari ke hari, NTT yang lebih maju dan berkembang dari hari-hari kemarin. Demikian saudara-saudara, 1-2 catatan kecil dari saya di hari ulang tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Kiranya kita terus maju bersama membangun daerah kita tercinta ini dalam semangat persaudaraan dan persahabatan. Terima kasih, salam sehat, dan Tuhan memberkati kita. Selamat ulang tahun Nusa Tenggara Timur.